Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, dalam pembahasan sebelumnya kita sudah sedikit mengkaji terkait tentang ciri-ciri i'rab rafa, yang pada intinya ciri i'rab rafa itu ada 4. Yang pertama dhammah, kedua wawu, 3 alif, yang ketiga 4 nun. Nah, kita menginjak ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas terkait tentang i'rab nasab. Jadi i'rab nasab itu secara keseluruhan walin nasbi khamsu alamatin, terdapat 5 ciri. Yang pertama al-fathatu. Ini fathah merupakan alamatun asliyatun, ciri yang bersifat asal. Kemudian wal alifu alif, yang ketiga kasro, kemudian 4, yang keempat iya, yang terakhir hadfun nun. Nah, yang keempat ini itu alamatun far'iyatun, ciri yang bersifat cabang. Nah, kita akan membahas satu persatu dari fathah, alif, kasroh, iya, dan hadfun nun. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi salasati mawadi'ah. Maka adapun fathah maka adalah menjadi ciri bagi i'rab nasab di dalam 3 tempat. Yang pertama, di dalam isim mufrad, yang kedua wa jam'i taksir, jamak taksir, yang ketiga wal fi'lil mudhari'i, dan fi'il mudhari'. Idza dakhala 'alaihi nasibun, ketika masuk kepadanya amil nasab, walam yattasil bi akhirihi syai'un, dan tidak bertemu dengan akhir fi'il mudhari' syai'un, sesuatu. Jadi ciri i'rab nasab yang pertama adalah fathah, yang merupakan ciri yang bersifat asal. Fathah menjadi ciri bagi i'rab nasab di dalam 3 tempat. Yang pertama isim mufrad, ya, sudah dijelaskan bagaimana definisi isim mufrad. Bagaimana contohnya, misalkan ra'aitu zaidan. Misalkan ditanya lapan zaidan, rafa nasab jar nasab, kenapa? Sebab jadi maf'ul bih, sebagaimana nanti yang akan kita bahas terkait tentang tarkiban kalam. Apa ciri i'rab nasabnya? Adalah fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Kemudian yang kedua jamak taksir. Mana contohnya? Ra'aitu rijala. Kenapa rijal dibaca nasab? Sebab jadi maf'ul bih. Kenapa? Apa ciri i'rab nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Sebab jamak taksir. Dan definisinya untuk jamak taksir sudah dijelaskan sebagaimana pembahasan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah wal fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' ketika masuk padanya amil nasab dan huruf akhirnya tidak bertemu apapun. Artinya tidak bertemu alif dhamir tasniyah, waw dhamir jaman, dan ya dhamir muannasah mukhatabah. Contoh yansuru fi'il mudhari', masukkan amil nawasib, misalkan an, ayyan surah. Nah, misalkan ditanya lafaz ayyan surah rafa nasab jar. Nasab kenapa? Karena ada yang memerintah lafaz an. Ya, apa ciri i'rab nasabnya? Adalah fathah. Kenapa fathah? Karena fi'il mudhari' yang kemasukan amil nawasib dan di akhirnya tidak bertemu alif dhamir tasniyah, waw dhamir jama', dan ya dhamir muannasah wa khatabah. Kemudian menginjak ke ciri yang kedua yang bersifat cabang, wa amal alifu, dan adapun alif fatakunu alamatan lin nasbi, maka adalah menjadi tanda bagi i'rab nasab di dalam asmaul khamsah. Contoh ra'aitu abaka wa akhaka, wa ma asbaha dzalika, dan kalimat yang menyerupai abaka wa akhaka. Jadi alif menjadi ciri bagi i'rab nasab hanya di dalam asmaul khamsah. Seperti ra'aitu abaka. Nah, lafaz abaka, lafaz aba itu i'rab nasab sebab menjadi maf'ul bih dari lafaz ra'aitu. Ciri i'rab nasabnya adalah alif. Kenapa alif? Sebab asmaul khamsah. Nah, adapun kaf itu beda lagi, beda kalimat. Begitupun lafaz akhoka, ya, baca i'rab nasab sebab ma'tuf kepada abaka. Dan kalimat yang menyerupai abaka wa akhoka yaitu abaka, akhoka, hamaki, faki, damalin. Gitu. Nah, kita menginjak ke i'rab yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu kasrah. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannats salimi. Adapun kasrah menjadi ciri bagi i'rab nasab di dalam jama' muannats salim. Nah, ketika jama' muannats salim, ketika i'rab nasab, maka ciri i'rab nasabnya adalah kasrah. Contoh, ra'aitu muslimatin. Nah, lafaz muslimatin i'rab nasab, ciri i'rab nasabnya adalah kasrah karena jama' muannats salim.
sebagaimana telah dijelaskan definisi jamak muannats salim dalam pembahasan sebelumnya. Kemudian yang keempat, wa amal ya'u fatakunu alamatan linnasbi fi tasniyati wa jam'i, dan adapun iya maka adalah menjadi tanda bagi i'rab nasab di dalam isim tasniyah wal jam'i dan jamak mudzakkar salim. Mana contohnya tasniyah? Ra'aitu az-zaidaini. Lafaz az-zaidaini itu i'rab nasab. Ciri i'rab nasabnya adalah iya karena isim tasniyah, dinasabkan karena menjadi maf'ul bih. Begitupun jamak, ra'aitu az-zaidina. Lafaz az-zaidina i'rab nasab, ciri i'rab nasabnya adalah iya karena jamak mudzakkar salim. Kemudian yang terakhir adalah wa amma hadfun nuni fayakunu alamatan linnasbi fil af'alil khamsati allati rafa'uha bisabatin nuni. Nah, ada membuang nun maka adalah menjadi tanda bagi i'rab nasab di dalam af'alul khamsah yang mana i'rab rafa'nya dengan subutun nun. Ketika af'al khamsah dalam i'rab nasab, maka ciri i'rab nasabnya adalah dengan membuang nun. Af'al khamsah adalah fi'il mudhari yang ada di akhirnya itu alif dhamir tasniyah, waw dhamir jamah, dan ya dhamir muannas mukhatabah. Mana contoh? Yansuroni jadi ayyan suro, tansuroni jadi antan suro, yansuruna jadi ayyan suru, tansuruna jadi ayyan suru, tansurina jadi ayyan suri. Gitulah. Misalkan ditanya, semuanya itu adalah ke dalam i'rab nasab sebab ada an yang memerintahkan nasab. Ciri i'rab nasabnya adalah dengan membuang nun karena fi'il af'alul khamsah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan sedikit membahas terkait tentang ciri i'rab khafat atau ciri i'rab jar. Walil khafdi salasu alamatin wallahu a'lam bissawab. Tapi bihadzal qadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.